Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi. Nah, apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu proses pemetaan yang memindahkan suatu titik atau objek menuju titik atau objek lainnya yang disebut dengan bayangan. Penerapan konsep transformasi sering digunakan dalam dunia grafis, penskalaan, dan masalah geometri analitis. Nah, transformasi geometri ini sendiri meliputi translasi atau pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi perkalian. Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita bahas satu-satu tentang transformasi. Transformasi yang pertama kita bahas yaitu translasi atau pergeseran. Nah, apa itu translasi atau pergeseran? Nah, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, jarak dan arah ditunjukkan oleh vektor translasi yang ditulis dalam bentuk matriks kolom AB. Nah, coba perhatikan gambar grafik berikut. Jika titik A, X, Y ditransformasikan oleh translasi T dengan vektor translasi AB, diperoleh bayangan titik A aksen di mana X-nya adalah X bayangan dan Y bayangan. Nah, nih misalnya titik A mau kita geser sebesar matriks, kita geser dengan matriks kolom AB akan menghasilkan bayangan titik A itu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, di mana nanti rumusnya itu adalah A X, Y kita translasikan sebesar matriks kolom AB akan menghasilkan matriks A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini penjelasan dari grafik ini. Nah, di mana rumusnya itu adalah rumus translasi X aksen, Y aksen. Karena kita mau cari bayangan, makanya harus ada X aksen, Y aksen. Kemudian titik yang akan kita pindahkan, kita jumlahkan sebesar matriks kolomnya. Nah, ini adalah rumus dari translasi atau pergeseran. Rumusnya cuma satu ini saja. Nah, silakan pahami rumus translasi atau pergeseran di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksen, X, Y ditambah matriks kolom A, B. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita masuk ke contoh translasi. Nah, contoh translasi yang pertama adalah titik G 2,-7 ditranslasikan oleh T min 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik G. Nah, tadi kan kita udah dapat rumusnya nih, rumus translasi. Nah, kita masukkan sini. Kita jawab ya. Berarti yang diketahui X-nya 2, Y-nya min 7, A-nya min 3, B-nya 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Di X aksen, Y aksen, X-nya tadi 2, Y-nya min 7 ditambah A-nya min 3, B-nya 4.
X aksen, Y aksen. Ingat kembali penjumlahan pada matriks. 2 ditambah min 3, min 1. Min 7 tambah 4, min 3. Jadi dapat kita simpulkan koordinat bayangan titik G adalah min 1, min 3. Buat kesimpulannya ya. Jadi koordinat bayangan titik G adalah min 1, min 3. Nah, kenapa saya di sini tidak buat G aksen? Karena saya sudah membuat tulisan bayangan. Karena G aksen itu menandakan bahwa itu adalah bayangan. Jadi kalau kita udah buat kesimpulan tulisan bayangan, jadi kita tidak usah membuat G aksen lagi. Cukup jadi koordinat bayangan titik G min 1, min 3. Atau kalau nggak mau buat bayangan, berarti jika jadi koordinat titik G aksen min 1, min 3. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, tadi kan kita mau cari bayangan untuk contoh nomor 1. Nah, kalau misalnya nomor 2, gimana jika diketahui titik, diketahui bayangan, bagaimana mencari translasinya? Nah, ini contoh soalnya. Jika titik A 4, min 2 ditranslasikan oleh T, A, B, diperoleh A aksen 2, 3. Tentukan translasi T. Nah, berarti yang diketahui di sini X-nya 4. Y-nya min 2. X aksen 2, Y aksen 3. Nah, kita mau cari A dan B. Masuk ke rumus yang tadi. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. X aksen tadi 2, Y aksennya 3, X-nya 4, Y-nya min 2, ditambah AB. Nah, ini hampir sama seperti pengurangan pada matriks. Kita mau cari AB. Berarti 2, 3, karena di sini dia positif, berarti pindah ruas, jadi dikurang 4 min 2 sama dengan AB. 4 dikurang 2, min 2. 3 dikurang min 2, 5. Jadi dapat A-nya min 2 dan B-nya 5. Jadi kesimpulannya jadi translasi T sama dengan min 2, 5. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang translasi atau pergeseran. Nah, kita masuk ke jenis transformasi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Di sini saya akan membahas tentang 8 bentuk refleksi. Nah, yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini contoh soal yang akan kita gunakan untuk mencari 8 bentuk refleksi. Soalnya gini, tentukan bayangan titik A min 3,1 oleh refleksi terhadap garis. Nah, misalkan kita kepingin merefleksikan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X berarti rumusnya, misalkan dia sumbu A, X, Y titiknya, akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Kita misalkan dengan MX, yaitu mirror X, berarti refleksi atau pencerminan, berarti dicerminkan terhadap sumbu X. M itu mirror ya, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini maksudnya, yang dimana rumusnya itu adalah X aksen, Y aksen, X, min Y.
Nah, ini rumus untuk refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya, kita akan merefleksikan titik A, X, Y terhadap sumbu X yang hasilnya bayangan A, X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X min Y. Nah, contoh soalnya nih, tentukan bayangan titik A min 3,1 oleh refleksi terhadap garis X. Nah, misalnya kita mau refleksikan terhadap garis X, berarti di sini kan yang diketahui ini X, ini Y. Berarti X aksen, Y aksen, X-nya min 3, Y-nya min 1. Berarti soal ini jadi A aksen terhadap sumbu X adalah A aksen min 3, min 1. Nah, kalau titik A min 3,1 kita cerminkan terhadap sumbu X menghasilkan min 3, min 1. Nah, selesai untuk refleksi terhadap sumbu X. Kita masuk refleksi yang kedua, yaitu terhadap sumbu Y. Refleksi yang kedua itu refleksi terhadap sumbu Y, di mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min X, Y, kebalikan dari refleksi terhadap sumbu X. Nah, dengan soal yang sama kita bakalan merefleksikan titik A min 3,1 terhadap sumbu Y. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. X aksen, Y aksen, X-nya min 3 berarti min 3, Y-nya 1. Berarti ini X aksen, Y aksennya 3,1. Jadi bayangan A min 3,1 direfleksikan terhadap sumbu Y adalah 3,1. Berarti A aksennya 3,1. Nah, refleksi yang ketiga itu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Titik A terdiri dari X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana rumusnya X aksen, Y aksen 2H kurang X, Y. Nah, dengan soal yang sama, tentukan refleksi garis terhadap garis X sama dengan H. Nah, jadi sebenarnya kita menjawab suatu soal ini berdasarkan pertanyaannya. Misalkan tentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H, bukan kita mencari refleksi suatu soal ini dengan ke-8 jenis refleksinya. Ini cuma contoh soalnya saja. Nah, tentukan bayangan titik A min 3,1 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, yang diketahui X-nya min 3, Y-nya 1. Kemudian, nah, untuk refleksi yang terhadap garis X sama dengan H ini agak kita modifikasi contoh soalnya seperti ini. Tentukan bayangan titik A min 3,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 6. Tentukan refleksi terhadap garis tersebut. Nah, jadi misal kita langsung masuk ke rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali H. Berarti H-nya adalah 6. 2 kali 6 dikurang X. X-nya min 3. Kemudian Y-nya adalah 1. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan 12 min kali min jadinya positif 3, 1. X aksen, Y aksen sama dengan 15, 1. Jadi A aksennya adalah 15,1. Kesimpulannya jadi bayangan
terhadap garis X sama dengan H adalah A15,1. Oke, kita lanjut ke refleksi yang keempat, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K, di mana A titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan X 2K kurang Y. Nah, contoh soalnya gini, tentukan titik A min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, tentukan A aksennya. Nah, berarti rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X-nya min 3, 2, K-nya 2, dikurang 1. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan min 3, 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Berarti A aksennya min 3,3. Refleksi yang kelima yaitu refleksi terhadap titik pangkal O 0,0. Nah, A, X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A min 3,1 dicerminkan terhadap titik 0,0 atau titik pangkal. Tentukan A aksennya. Nah, rumusnya tadi X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan min X, X-nya min 3, berarti min 3, Y-nya 1, jadi min 1. X aksen, Y aksen sama dengan min jadi positif 3 min 1. Jadi bayangan titik A direfleksikan terhadap 0,0 atau titik pangkal adalah 3, min 1. Refleksi yang selanjutnya yaitu refleksi terhadap titik H, K. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap H, K menghasilkan A aksen, X aksen, Y, di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksen, 2H dikurang X, 2K dikurang Y. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan bayangan dari titik A min 3,1 direfleksikan terhadap titik 1,2. Tentukan bayangan dari titik A. Nah, ini 1,2. Nah, ini bukan bayangan dari titik pangkal. Titik pangkal itu adalah 0,0. Nah, gimana kalau misalnya dia bukan 0,0 tetapi bilangan kayak seperti 1,2 atau angka lainnya? Nah, berarti refleksinya itu termasuk refleksi terhadap titik H, K. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen, 2H kurang X, 2K kurang Y. Nah, kita masukkan ke rumus langsung. X aksen, Y aksen, 2. H-nya berarti 1, X-nya min 3. Kemudian 2, K-nya 2, dikurang Y-nya 1. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali 1, 2. Min jadi positif 3. 2 kali 2, 4 dikurang 1. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan 5,3. Berarti A aksennya adalah 5,3. Refleksi yang ketujuh adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan YX. Nah, contohnya gini. Tentukan bayangan titik A
min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. A aksennya adalah, nah berarti rumusnya adalah X aksen, Y aksen, Y X. Nah di sini X-nya min 3, Y-nya 1. Berarti Y-nya 1 min 3. Berarti bayangan dari titik A min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan 1, min 3. Baiklah, refleksi yang terakhir yaitu yang refleksi yang ke-8, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min Y, min X. Nah, contohnya gini. Tentukan bayangan dari titik A min 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangannya. Nah, rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min Y, min X. Berarti X aksen, Y aksen, X-nya min 3, Y-nya 1. Berarti karena Y-nya 1, berarti min 1, X-nya min 3, berarti min 3. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan min 1,3. Bayangannya berarti min 1,3. Berarti bayangan dari titik A min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah min 1,3. Baiklah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis refleksi yang ada 8. Nah, tadi kan kita membahas contoh soal hanya sekedar titik saja. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal dalam bentuk garis seperti ini? Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 1 oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, berarti ini garis yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, tadi kalau misalnya kita cerminkan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min X, Y. Nah, tadi ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti X aksennya adalah X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. Sedangkan di garis yang diketahui cuma Y dan X saja. Berarti kita ubah. Kalau kita cuma meminta X aja, berarti X aksen sama dengan min X aksen. Nah, kalau Y, tetap Y sama dengan Y aksen. Nah, masukkan kita substitusikan terhadap garis Y sama dengan 3X tambah 1. Y sama dengan 3X tambah 1. Y-nya tadi Y aksen. Supaya lebih jelas kita tandai. Berarti X sama dengan X aksen. Dan Y sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen. Dan X tadi adalah min X aksen. 3 kali min X aksen ditambah 1. Kemudian Y aksen sama dengan min 3 kali min X aksen adalah min 3X aksen tambah 1. Nah, jadi bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 1 oleh pencerminan terhadap sumbu Y adalah Y aksen sama dengan min 3X ditambah 1. Kesimpulannya, jadi bayangan terhadap sumbu Y adalah Y sama dengan min 3X ditambah 1. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang transformasi, lebih tepatnya translasi dan refleksi.
Nah, untuk rotasi dan dilatasi akan saya jelaskan pada video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.